Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Menandai dimulainya Minggu Advent pertama, telah dinyalakan lilin yang pertama. Lilin pertama simbol pengharapan, seperti sabda Nabi, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat yang sedang bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 4. Allah Bapa Tuhan. Marilah ibadah Minggu Advent pertama ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita siapkan hati. Maka mari bersama-sama kita memuliakan namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 84 bait 1 dan 2. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Rindukan
itu, jemaat kami undang dalam keheningan. Doa pengakuan dosa saya hantarkan. Siapakah kami ini, ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Bukankah kami ini tanah liat yang Engkau bentuk serupa dengan gambar-Mu? Terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu, sementara kami tahu beribu dosa, pelanggaran kami membuat-Mu malu. Siapakah kami ini, ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Maka jangan pandang sepatu kami, ya Tuhan, sebab Engkau tahu di balik sepatu yang menutupi telapak kaki kami ada banyak dosa yang telah kami jalani. Inilah pengakuan kami, pribadi lepas pribadi, atas dosa pelanggaran kami. Seperti sabda-Mu, saat Anak Manusia datang kembali membelah langit, lalu turun dari awan-awan gelap yang menutupi bumi. Saat semua itu terjadi, janganlah lupakan kami, ya Tuhan. Ampunilah dosa pelanggaran kami dan terimalah tobat kami. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 2 di muka Tuhan Yesus. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Roma 4 ayat 7. Mari berita anugerah ini kita tanggapi dengan menyanyikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 383 bait pertama. Sungguh indah kabar mulia. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dan dalam kita mengaturkan persembahan, mari kita iringi dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1 dan 3. Bawa persembahanmu. Bawa
kita aturkan persembahan pada Tuhan dan pelayanan sabda. Saya hantarkan. Kami bersyukur ya Allah Bapa di surga, masih Kau beri kesempatan untuk melakukan peribadatan, baik secara tatap muka maupun secara daring online di tengah keluarga kami masing-masing karena dalam pandemi COVID-19 ini. Tidak menyurutkan niat kami untuk berbakti padamu, supaya kami semakin mengenal dan memahami akan cinta kasih Tuhan. Maka Tuhan, bakti kami wujudkan dengan ungkapan syukur, dengan kami mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan memakai persembahan ini bagi kemuliaan nama Tuhan dan memampukan kami mempersembahkan sepenuhnya hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Ampuni bila mana dalam kami mengaturkan persembahan ada dosa yang terselip. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Untuk itu Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan melakukan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang Kau percaya mengantarkan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat, kuasa dan otoritas yang daripada-Mu, supaya apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan semata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk pembacaan firman Tuhan, saat ini saya akan mengambil salah satu bacaan leksionari hari ini, yaitu pada bacaan Injil, yaitu Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Adapun bacaan yang lain dipersilakan Bapak Ibu Saudara membaca sendiri, yaitu dari bacaan pertama Yesaya 64 ayat 1 sampai 9. Mazmur tanggapan Mazmur 80 ayat 1 sampai 7 dilanjutkan ayat 17 sampai 19. Bacaan kedua 1 Korintus 8 ayat 3 sampai 9. Sekali lagi dipersilakan Bapak Ibu Saudara membaca sendiri, dan itu juga tercantum dalam warta gereja. Injil Markus 13 ayat 24 sampai 37. Demikian sabda Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hanyalah sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus 13 ayat 24 sampai 37. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya. Maranatha, amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudaraku semuanya. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan tetap semangat meskipun dalam pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai minggu ini kita memasuki masa Advent dan Natal tahun 2020. Masa Advent dan Natal 2020 akan berlangsung selama 7 minggu dengan berbagai rangkaian kegiatan yang telah disiapkan sesuai kalender gerejawi. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut akan berakhir pada 10 Januari 2021 bertepatan dengan Minggu Baptisan Tuhan Yesus. Masa Advent dan Natal tahun 2020 dibingkai dengan tema Firman Allah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dalam bingkai tema besar tersebut, khotbah Minggu Advent pertama ini dimaksudkan sebagai pembukaan ruang dialog baik ke dalam untuk memperkuat iman kita sendiri maupun keluar untuk membangun persahabatan yang setara dengan orang lain yang percaya akan hari akhir.
dengan tujuan memperkaya pemahaman dan membangun kehidupan bersama yang damai sampai akhir zaman. Adapun tema khotbah Minggu Advent pertama ini adalah berdoa dan berjagalah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada Minggu Advent pertama kali ini marilah kita mengingat kembali dua pokok penting dalam tradisi iman gereja yang kita warisi, yaitu yang pertama, pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua, atau disebut dengan parousia, dan kerinduan orang percaya di sepanjang abad dan tempat untuk memasuki suatu kehidupan surgawi. Sebuah gagasan tentang kehidupan yang ideal, yang penuh dengan damai dan sejahtera. Yang kedua, pengenangan atau yang dikenal dengan anamnesis atas peristiwa kelahiran Yesus Kristus sebagai pengenangan, bahkan penggenapan janji penyelamatan Allah ke atas manusia dan dunia ini. Kedua pokok iman tersebut pada dasarnya mencerminkan kerinduan gereja sebagai umat Allah akan kedatangan Kristus sebagai bagian penggenapan janji penyelamatannya atas manusia dan dunia. Dalam terang pemahaman demikian, maka Advent dan Natal seyogyanya kita sambut dengan sukacita iman, yaitu dengan memperkuat harapan akan hadirnya kerajaan Allah yang penuh dengan damai sejahtera, yang telah dimulai sejak kedatangan Kristus pada peristiwa Natal, dan yang akan mencapai kesempurnaannya kelak pada kedatangan Kristus yang kedua. Tentang kedatangan Kristus yang kedua, Alkitab memberitakan tanda-tanda kapan hal itu akan terjadi. Seperti pohon ara jelang musim panas tiba, demikian kedatangan Kristus yang kedua digambarkan. Intinya, meskipun tanda-tanda itu nampak jelas, namun manusia tidak dapat menentukan secara tepat kapan hari atau saatnya tiba. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan oleh orang percaya, bahkan manusia pada umumnya, adalah menanti dengan sabar, berhati-hati dalam hidupnya, jangan sampai lengah, tetap berdoa dan berjaga. Yang demikian ini penting, karena ketika saatnya tiba, tidak semua orang mampu bertahan dalam iman. Penulis Injil Markus menggambarkan kedatangan Kristus kedua dengan narasi yang begitu dahsyat. Disebutkan demikian, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu,
matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Markus 13 ayat 24 sampai 26. Gambaran tentang akhir zaman sebagaimana narasi tersebut tidak hanya ada dalam Injil Markus. Dalam karya sastra apokaliptik, bahkan dalam kitab-kitab agama lain, gambaran semacam itu juga dapat ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan tentang akhir zaman tidak hanya ada dalam tradisi iman Kristen. Secara khusus dalam tradisi iman sahabat-sahabat kita, umat Muslim, keyakinan ini bahkan mendapat perhatian yang sangat besar. Selain masuk rukun iman kelima, yaitu iman kepada hari akhir, keyakinan ini sekaligus menjadi tujuan yang memandu perjalanan spiritual mereka hingga batas akhir di hari penghakiman. Laku hidup mereka senantiasa diarahkan ke sana. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, dengan menyimpan detail perbedaan dari sisi ajaran dan mengedepankan kesamaan gagasan di balik kisah akhir zaman, kita melihat ada harapan dan kerinduan yang sama. Ide atau gagasan tentang kehidupan yang penuh damai sejahtera seperti langit baru dan bumi baru pada dasarnya merupakan kebutuhan, bahkan menjadi harapan dan kerinduan setiap makhluk. Disinilah titik temu yang memungkinkan bagi orang percaya dan orang lain dalam komunitas manapun untuk duduk bersama, bercengkrama, berandai-andai, bahkan berusaha mewujudkan harapan tentang langit baru dan bumi baru itu agar menjadi kenyataan, bukan hanya nanti, tetapi juga sekarang dalam kehidupan bersama, kini dan di sini. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kembali pada pemberitaan Alkitab. Dalam harapan dan kerinduan akan kedatangan Kristus yang kedua, setiap orang percaya dinasihati agar menantikannya dengan sabar, berhati-hati, jangan sampai lengah, terus berdoa dan berjaga. Berdoa dan berjagalah, sebuah nasihat bijak agar orang percaya senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Pencipta. Hal ini sangat penting sebab manusia hanyalah tanah liat. Manusia adalah debu, seperti dalam pengakuan dosa kita di depan tadi. Pun kesadaran tentang dosa dan pelanggaran yang menyebabkan penderitaan membuat setiap orang percaya perlu melakukan pertobatan senantiasa.
mengajak, hendaklah setiap orang dengan takut dan gentar sujud di hadapan Allah Pencipta. Dalam Mazmur 80 ayat 1 sampai 7 disambung ayat 17 sampai 19. Pada sisi lain, nasihat berdoa dan berjagalah juga menjadi penghiburan bagi orang percaya. Orang percaya telah diperlengkapi dengan berbagai karunia, sehingga ketika semua itu terjadi, yaitu pada hari Anak Manusia datang kembali, kita dimampukan untuk menyambutnya dengan penuh sukacita. Maka Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Korintus, sebagaimana dalam bacaan kita yang kedua, dan juga dalam Korintus 1 Korintus 1 ayat 7 sampai 8, memberikan nasihat demikian. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, bahkan menyambut perayaan Natal tahun ini, mari kita sambut dengan kesabaran, dengan sikap hati yang waspada, terus berdoa dan berjaga, supaya jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian ditinggalkan, tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Selamat menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, kita sambil merenungkan firman Tuhan ini. Setelah saat teduh, kita lanjutkan dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama. Mari kita masuk saat teduh saya hantarkan. Saat tercukup, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi, sabdamu saat ini mengingatkan kami supaya kami dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, baik itu dalam perayaan Natal maupun kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, supaya kami terus berdoa dan berjaga dengan penuh kesabaran, kehati-hatian, tidak boleh lengah, dan tetap berjaga, supaya kami tidak dapati dalam kondisi tertidur ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua nyata di muka bumi ini. Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Selanjutnya kami pun berdoa untuk kehidupan bergereja di tempat ini. Mampukan kami dalam kehidupan bersama untuk terus saling mengingatkan dan peduli, supaya kami pun didapati sebagai gereja Tuhan yang selalu waspada dan berjaga-jaga. Bapa di surga,
perkenankan berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berikan mereka berkat, kesehatan, panjang umur, dan hidupnya pun boleh menjadi berkat bagi samanya. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sakit. Tuhan lawat mereka. Dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa boleh menjamah mereka, meneguhkan imannya, menumbuhkan semangatnya, dan menghidupkan cinta kasihnya. Sehingga meskipun dalam kelemahan fisik, karena didera oleh sakit penyakit, ia tidak akan putus asa dan tetap yakin Tuhan Yesus ada dan menyertainya. Yang semuanya terwujud melalui kehadiran orang-orang yang ada di sekitarnya yang sangat mengasihinya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih belajar. Tuhan terus berikan mereka semangat untuk menggapai masa depannya, supaya menjadi anak yang berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi sesamanya. Bagi saudara kami yang telah selesai studi, mencari pekerjaan, Tuhan juga berkenan memberkati dengan pekerjaan sesuai kemampuannya. Bagi yang sudah mendapat pekerjaan, baik di pemerintahan maupun di instansi swasta, mampukan mereka untuk terus menyatakan kebaikan Tuhan dan tidak pernah berhenti untuk bersyukur. Dan ia pun boleh menjalankan tugasnya, pekerjaannya dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Bagi saudara kami yang waktunya sudah membangun keluarga, Tuhan juga menyediakan pasangan yang sepadan, sehingga boleh membangun keluarga yang berkenan kepadamu. Tolong Tuhan, Engkau juga memberkati setiap keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan. Mampukan mereka terus menjaga hidup rumah tangganya, supaya dapat terus menjadi keluarga yang mampu menjadi contoh bagi keluarga yang lain, dengan hidup saling mengasihi, saling mendukung, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tuhan pun mencukupkan rezeki melalui pekerjaan dan usahanya, sehingga setiap keluarga ini pun tiada henti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan gerejamu tempat ini. Meskipun terbatas karena pandemi COVID-19, namun Tuhan, seberapa yang kami lakukan, Tuhan memberkati, sehingga ini boleh menjadi sarana untuk membangun kehidupan beriman kepadamu semakin teguh, baik dalam tatap muka maupun ibadah secara daring di rumah masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para medis, gugus terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, perlindungan, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya, menolong samanya dengan penuh cinta. Hingga akhirnya Tuhan, Indonesia boleh segera kembali dalam kondisi tatanan yang baru, terbebas dari COVID-19. Maka tolong, apapun yang menjadi usaha pemerintah, kiranya didukung oleh masyarakat. Bapa di surga, kami akan mengakhiri aktivitas hari ibadah ini dan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Mohon penyertaan dan perlindungan, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini berkenan kepadamu. Dan kami boleh berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri dengan meletakkan genggaman tangan kanan pada dada kiri sebagai tanda keteguhan dan kesetiaan kita mempertaruhkan iman bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 395 bait yang pertama. Betapa indah harinya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup Kidung Jemaat 395 bait yang kedua. Betapa indah janjinya.